Ibu ucapkan salam sehat. Apa kabar kalian di rumah? Ibu harap kalian baik dan sehat-sehat selalu hari ini. Nah, anak-anak ibu, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Jempol, kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, hari ini kita bertemu kembali di hari Rabu pada tanggal 5 Mei tahun 2021. Nah, hari ini kita masuk di buku tema 9, yaitu tentang kayanya negeriku. Nah, hari ini kita masuk di subtema 2, yaitu pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Nah, hari ini kita masuk di pembelajaran 1. Baik, untuk lebih jelasnya anak-anak ibu, silahkan simak baik-baik penjelasan ibu berikut ini. Kita bertemu di pembelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial, di pembelajaran 1. Nah, silahkan buka buku tema pada halaman 51 sampai 52. Hari ini kita membahas tentang contoh-contoh sumber daya alam yang ada di Indonesia. Baik, ibu jelaskan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam. Banyak artinya melimpah, beragam ini bisa diartikan bermacam-macam. Setiap daerah memiliki kekhasan sumber daya alamnya masing-masing. Nah, sumber daya alam di Indonesia itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua macam, ya, yaitu yang pertama ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan yang kedua ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Berikut ibu berikan contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, kita membahas sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, ibu jelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya, dan sumber daya alam ini memiliki jumlah terbatas. Artinya bisa habis karena perlu waktu jutaan, ratusan, bahkan ribuan tahun, ya, ribuan, ratusan, ribuan, dan jutaan tahun agar bisa kembali. Nah, berikut contohnya. Yang pertama ada sumber daya alam bukan logam. Yang kedua sumber daya alam logam, dan yang ketiga sumber daya alam industri. Nah, sumber daya alam bukan logam contohnya adalah aspal, batu bara, minyak bumi. Sedangkan sumber daya alam logam itu berupa emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, dan timah. Kemudian kita masuk di sumber daya alam industri. Contohnya adalah berlian, belerang, fosfat, gamping, batu kapur, yodium, asbes, dan gipsum. Kemudian kita masuk di contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali. Nah, meskipun kita telah menggunakannya, dan sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Berikut contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang pertama ada hasil pertanian, yang kedua hasil perkebunan, yang ketiga ada hasil perikanan, kemudian yang keempat hasil hutan, dan yang kelima hasil peternakan. Nah, yang pertama hasil pertanian. Ini contohnya ada jagung, padi, kacang kedelai, gandum, dan cabai. Kemudian di hasil perkebunan ada kelapa sawit, karet, tebu, teh, dan kopi. Kemudian di hasil perikanan ada ikan, udang, cumi-cumi, kemudian kepiting, dan teripang. Di hasil hutan ada yang namanya cendana, getah damar, rotan, mahoni, dan jati. Dan yang terakhir di hasil peternakan, ini contohnya ada daging sapi, daging kambing, telur dan daging ayam, telur dan daging bebek, kemudian susu kambing, dan susu sapi. Nah, itulah penjelasan ibu di pembelajaran 1 mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial pada halaman 51 sampai 52 tentang contoh-contoh sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak ibu, itulah penjelasan ibu di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial.